Meskipun dia tidak mendengar suara neneknya lagi selama bertahun-tahun, Tama masih mengenalinya sekaligus. Tubuhnya juga tanpa sadar bergetar karena suara nenek. Dan Alena di samping buru-buru mengangkat kepalanya dan bertanya, "Ada apa denganmu, suamiku?" Tama sedikit tercengang, lalu sedikit tenang dan berkata dengan tergesa-gesa, "Tidak ada, aku hampir tertidur tadi." Pada saat ini, perhatian Tama hampir seluruhnya tertuju pada kakek neneknya yang jauh darinya. Dia mendengar Tasya berkata dengan nada hormat kepada neneknya, "Nenek, kamu tidak boleh begitu sopan, kamu adalah nenek Gema. Kamu dan kakek bisa datang untuk melihat konser Gema, kamu tidak tahu betapa terhormatnya kami merasa." Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Gema sekarang adalah salah satu bintang paling terkenal di dunia. Kamilah yang merasa terhormat untuk datang ke konsernya." Orang tua di samping juga tidak bisa menahan nafas. Untuk dapat membawa konser ke Amerika dan masih memiliki daya tarik yang kuat. Nona Gu memang dianggap sebagai cahaya orang Indonesia. Wanita tua itu berkata, "Apa Nona Gu, itu adalah calon istri menantumu. Jangan panggil dia begitu sederhana, nama gadisnya adalah Gema." Orang tua itu berkata sambil tersenyum, "Ya, istrinya benar." Tasya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas, kalian berdua memiliki hubungan yang baik. Tidak seperti kakek nenek saya, yang bertengkar setiap hari dan tidak membiarkan siapapun lolos. Orang tua itu tertawa, "Kalau begitu, itu masalah kakekmu nak. Untuk menjalani kehidupan yang mudah seperti yang dia inginkan, dia harus menyerah pada mulut istrinya." "Ya." Tasya tertawa, "Saat aku kembali, aku akan memberitahunya trikmu, jadi dia bisa mempelajarinya dengan baik." Sambil tertawa, Tasya membawa keluarga Polan ke dalam kotak. Dan setelah memperkenalkan situasi umum kotak itu kepada mereka, dia berkata kepada orang banyak, "Pertunjukannya tidak akan dimulai selama 40 menit lagi, jadi kamu bisa istirahat. Sekarang penonton akan mulai masuk, saya akan pergi untuk melihat apakah ada yang bisa saya bantu. Jika Anda butuh sesuatu, cukup tekan bel panggil untuk memanggil staf layanan atau hubungi saya." Nenek Tama berkata sambil tersenyum, "Ini sulit untukmu sayang. Jika Anda memiliki hal lain untuk dilakukan, silakan dan sibuk, jangan pedulikan kami." Mengatakan bahwa wanita tua itu mengingat sesuatu, dan buru-buru bertanya, "Benar, Tasya, setelah pertunjukan, apakah nyaman bagi Gema untuk punya waktu? Jika nyaman, kami akan menunggu untuk bertemu dengannya, jika dia tidak nyaman, maka kami tidak akan terlalu merepotkan." Tasya sibuk berkata, "Nyaman, Gema menyuruhku untuk memberitahumu semua itu setelah pertunjukan. Kamu bisa menunggunya di dalam kotak sebentar jika kamu tidak terburu-buru untuk pergi. Dia akan datang setelah dia menyelesaikan bisnisnya." "Oke." Wanita tua itu berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu kita akan menunggunya di sini setelah pertunjukan." Semua percakapan ini didengar kata demi kata oleh Tama. Dia tahu bahwa Gema datang menemui kakek neneknya setelah pertunjukan. Sebagian karena rasa hormat, dan sebagian lagi karena pertimbangannya sendiri. Alasannya adalah dia khawatir setelah pertunjukan, dia dan Alena mungkin akan bertemu dengan keluarga nenek saat mereka pergi, jadi nenek sengaja mengatur ini. Setelah pertunjukan, keluarga nenek secara alami akan menunggu Gema di dalam kotak. Dan dia bisa memanfaatkan waktu ini untuk langsung membawa Alena dan pergi. Dengan cara ini, meskipun kedua sisi hanya dinding terpisah dari awal sampai akhir, tetapi tidak akan memiliki kesempatan untuk saling berhadapan. Selain itu, karena setiap kotak memiliki perlakuan akustik yang sangat ketat untuk mencapai akustik terbaik. Jadi kedua kotak itu seperti isolasi suara ganda dalam hal ini. Bahkan jika Tama dan Alena berbicara dengan keras di ruangan itu, tidak mungkin terdengar di sebelah. Bahkan jika seorang ahli seni bela diri dari alam Ming, seperti Joshua, datang, tidak mungkin mendengar percakapan di sebelah. Kecuali seseorang seperti Tama, yang memiliki perlindungan aura, seseorang dapat menggunakan aura yang meresap untuk merasakan setiap gerakan di sebelah.
Setelah Tasya pergi, Tama bisa merasakan total ada 14 orang di kompartemen berikutnya. Dan di luar pintu kompartemen, ada 4 orang berdiri. Namun, auranya tidak maha kuasa, meski Tama bisa merasakan jumlah orang. Tapi tidak bisa mengandalkannya untuk mengidentifikasi setiap orang di sisi lain. Namun, dia bisa melihat bahwa 4 orang di luar pintu semuanya adalah ahli seni bela diri. Salah satu yang terkuat telah mencapai tingkat seniman bela diri bintang 8. Sebanding dengan kekuatan Joshua, 3 lainnya, yang terlemah memiliki tingkat seniman bela diri bintang 6. Dan 2 lainnya, keduanya seniman bela diri bintang 7. Sepertinya kekuatan keluarga Polan memang luar biasa. Konfigurasi pengawal ini adalah yang terkuat yang pernah dilihat Tama sejauh ini. Pada saat ini, Tama tiba-tiba menerima pesan dari Tasya. Pesannya hanya 5 kata, Duncan Allen juga masuk. Tama sedikit tercengang, tidak menyangka, Duncan sebenarnya akan datang ke sini juga. Awalnya, keluarga neneknya tidak melihatnya dalam 20 tahun terakhir. Tapi Duncan baru saja bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Ini juga membuat Tama sedikit lebih berhati-hati, selama pertunjukan belum berakhir. Kemudian jika ada sesuatu yang mutlak diperlukan, dia tidak boleh keluar dari pintu ini. Di sebelah dalam kotak, pria tua dan wanita tua itu sedang duduk di sofa, Marshall dan istrinya berada di sebelah pasangan tua itu. Dan di seberang mereka duduk Marco, Marvel dan istrinya, dan Teresa, dalam urutan itu. Adapun Duncan, dia langsung berlari ke bar dan menuangkan segelas whisky. Duduk di bangku panjang di bar dan minum sendiri. Selain 4 saudara kandung Polan dan 3 bibi dan paman Tama. Kedua putra Marco, putri sulung Marvel. Dan putri satu-satunya Teresa yang berusia 12 tahun juga datang bersama malam ini. Keturunan ini, semuanya adalah sepupu Tama. Juga dianggap sebagai penggemar Gema, jadi mereka datang dari Los Angeles. Kedua putri Marshall juga menyukai Gema, tetapi putri sulung yang berada di Stanford belajar untuk gelar doktor. Putri kedua sedang belajar di Inggris, sibuk secara akademis. Karena lelaki tua itu sakit parah, mereka mengambil cuti untuk kembali menemaninya. Waktu sekolah sangat tertunda, sehingga pagi-pagi sekali mereka bergegas kembali ke sekolah. Namun, 2 putri Marshall dalam perangkat lunak obrolan keluarga internal milik keluarga Polan. Tetapi juga secara khusus menginstruksikan beberapa saudara kandung lainnya, untuk mencoba mengambil lebih banyak video konser untuk mereka berdua. Meskipun Tama tidak dapat melihat identitas mereka. Setelah mendengarkan obrolan ringan mereka selama beberapa menit, dia hampir bisa mengidentifikasi mereka masing-masing. Di antara mereka, putra tertua dari keluarga paman kedua Marco, yang dia temui ketika dia masih kecil. Namun saat itu sepupu ini masih dalam masa pertumbuhan. Adapun putri sulung keluarga Martel dan putri tunggal bibi dari pihak ibu, Teresa, Tama belum bertemu mereka semua. Pada saat ini, Marshall melihat bahwa Duncan agak bosan minum sendirian. Jadi dia berjalan ke bar dan duduk di sampingnya, bertanya, "Apa, suasana hatimu belum sedikit mereda?" Duncan tertawa pahit dan berkata, "Sungguh melegakan, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kau mengenalku, dan hatiku benar-benar sesak karena aku tidak punya kesempatan untuk membalas kekalahan bodoh sebesar itu." Marshall menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri, mendentingkan gelas bersamanya, dan berkata, "Duncan, lihatlah ke depan, hari-harimu sebagai petugas polisi masih panjang, tetapi sudah berakhir." Duncan mengangguk dengan lembut dan menghela nafas, "Kamu benar, harus melihat ke depan." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin.
Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.